Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, la khawla wa la quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah puasa yang disyariatkan oleh Islam kepada umatnya sejatinya adalah sebuah tradisi yang sudah dilakukan oleh umat manusia jauh sebelum datangnya Islam. Tradisi itu sudah dilakukan oleh umat manusia pemeluk agama Samawi sampai pada masa jahili, khususnya dilakukan oleh bangsa Quraisy dengan cara, aturan, dan bentuk yang berbeda-beda antara umat yang satu dengan yang lainnya. Puasa yang mereka lakukan mengalami perubahan dari bentuk dan model aslinya seiring dengan perubahan ajaran agama Samawi yang mereka lakukan. Oleh karena itu, Islam datang untuk meluruskan dan menegaskan kembali tentang ajaran puasa yang sebenarnya dan sebagaimana seharusnya. Dalam puasa, dilarang mengonsumsi makanan dan minuman halal, sekalipun atau apalagi yang haram, baik ditinjau dari sisi kepemilikan maupun wujudnya, dan dilarang melakukan hubungan suami istri sebelum tiba waktunya. Dengan demikian, puasa dapat difahami sebagai upaya mengendalikan hawa nafsu. Dengan puasa, manusia diuji secara sungguh-sungguh untuk mengendalikan keinginan-keinginan, meskipun keinginan itu sah dan halal. Melalui latihan seperti itu, manusia diharamkan untuk melakukan hal-hal yang sudah dilarang oleh agama. Melalui latihan seperti ini, manusia diharapkan mampu mengendalikan keinginan-keinginan yang tidak sah dan haram. Maka seharusnya manusia mampu membaca dan memahami lebih jauh pesan dan ajaran penting dalam puasa, yaitu jangan makan makanan yang diharamkan oleh agama, seperti babi, bangkai, darah, dan jangan pula makan makanan yang diperoleh dengan cara yang tidak halal, seperti dengan cara mencuri, merampok, dan korupsi. Jangan minum minuman yang diharamkan oleh agama, seperti minum bir, arak, tuak, dan minuman yang memabukkan. Dan jangan pula mengonsumsi barang haram seperti narkotika dan obat-obatan terlarang. Begitu juga jangan mendekati dan berbuat zina dengan melakukan seks bebas di luar nikah atau selingkuh. Di samping itu, puasa adalah latihan untuk zuhud, hidup bersahaja, sederhana, tidak boros, dan tidak serakah. Dalam puasa, manusia dilatih bagaimana memanfaatkan harta secara bersahaja, tidak boros dan berfoya-foya, meskipun itu miliknya sendiri. Manusia dilatih untuk makan hanya dalam 2 waktu, yaitu waktu buka dan waktu sahur, dengan rentang waktu sekitar 14 jam. Dengan demikian, puasa memberi ruang kosong pada mulut dan perut, dengan tidak mengisi mulut dan perut dengan keinginan makanan yang berlebihan, meskipun mempunyai kemampuan untuk memenuhinya. Jangan penuhi rumah dengan barang-barang atau sesuatu yang sebenarnya tidak bermanfaat, dengan cara memaksakan membeli sesuatu barang demi memenuhi selera ambisi, gengsi, dan nafsu konsumtif yang berlebihan.
Dengan merasakan tidak makan dan minum dalam rentang waktu yang cukup panjang, diharapkan tumbuh jiwa sosial sehingga mau berbagi empati, berbagi kepedulian, dan berbagi kelebihan kepada orang lain yang serba kekurangan. Mereka lapar tetapi tidak cukup tersedia makanan, apalagi makanan yang bergizi. Mereka haus tetapi tidak tersedia minuman yang layak untuk diminum. Inilah pesan penting puasa. Perhatikan para fakir miskin yang tertindas dan tergilas oleh keserakahan, serba kesulitan, serta penuhi hak-hak mereka. Bukankah dalam kelimpahan hartamu terdapat hak-hak fakir miskin? Puasa adalah proses berpikir dan bertindak jernih untuk kepentingan jangka panjang. Dengan bertahan untuk tidak tergoda oleh hal-hal yang menggoda selera sebelum waktu tiba, orang yang berpuasa pada dasarnya berlatih sekaligus memperagakan proses bersikap simpati sistematis jangka panjang dengan memperhatikan dan mempertahankan kemurnian puasa melalui kalimat ini so'im, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Ketika ada pihak-pihak lain yang atau melakukan provokasi untuk berbuat tercela, maka sesungguhnya ia telah memperagakan model berpikir jernih untuk jangka panjang. Pesan penting puasa: jangan mudah terprovokasi, jangan gampang emosi, jangan mudah tergoda oleh kesenangan sesaat, jangan terbujuk oleh rayuan yang menyesatkan. Pesan-pesan penting puasa seperti ini sekaligus untuk menutupi kelemahan manusia yang mempunyai kecenderungan untuk memperoleh kenikmatan saat karena daya tariknya dan lengah terhadap keburukan yang diakibatkan. Di samping itu, puasa adalah proses melatih kejujuran dan bertanggung jawab. Dalam puasa, manusia dilatih untuk tidak makan dan minum meskipun orang lain tidak memperhatikannya. Inilah peragaan penting sikap jujur dan rasa bertanggung jawab. Berlaku jujur dan bertanggung jawab tidak tergantung pada pihak-pihak lain, melainkan sangat dipengaruhi oleh kesadaran dirinya sendiri sebagai makhluk yang selalu mendapat perhatian dan pengawasan dari Tuhannya. Pesan penting puasa: bersikaplah jujur, bertanggung jawab, ikhlas total dalam beramal, sangat dianjurkan. Jangan beramal karena ingin dilihat atasan, bawahan, mertua, menantu, anak cucu, suami, istri, dan kawan kolega di mana saja, kapanpun, bagaimanapun situasi dan kondisinya, sendirian atau bersama-sama, tetaplah dalam kejujuran. Pesan-pesan penting puasa di atas tentu saja bisa dicapai jika puasa dijalankan bukan sekedar sebagai ibadah seremonial, simbolis belaka, ibadah yang hampa makna. Sebab di samping mengandung sisi-sisi simbolis, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri pada siang hari, puasa sejatinya mengandung makna-makna yang tersembunyi. Dengan demikian, orang yang berpuasa diharapkan menjadi pribadi yang unggul dengan predikat muttaqin. Bukankah orang bertakwa itu adalah yang mampu mengendalikan hawa nafsu, mampu hidup bersahaja, tidak berlebihan, memiliki kepedulian sosial, mampu berpikir dan bersikap jernih, serta jujur dan bertanggung jawab. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.